Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Oh, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh, Kau dahsyat Tuhan. Kau yang terbesar. Amin. Haleluya. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Oh. Ayo. Na 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 oh. Na 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 oh. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan perbuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat Atas hidupku. atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan perbuatannya, Kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. imanku
panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, na 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 na. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang. Yesus baik, amin. Kita selalu menang dalam Yesus, amin. Ayo sama-sama. Na 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 na. Na 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 na. Imanku berkata, Tuhan, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Sebelum untuk menyampaikan berkat Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan bahwa pagi hari ini kami boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, apa yang sudah kami persiapkan, boleh menjadi berkat dimanapun siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kau juga urapi, Kau juga berkati orang yang mendengarkannya ya Tuhan. Kami percaya melalui firman Tuhan ini ada satu mujizat, yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang bimbang akan diteguhkan. Urapi kami semua, urapi yang mendengarkan, urapi hamba-Mu yang sudah kami persiapkan semuanya. Biarlah menjadi berkat bagi orang yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami buka firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, Tuhan yang kita muliakan.
Pagi ini kami akan menyampaikan firman Tuhan yang sudah kami persiapkan di dalam Kolose 3 ayat 13. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dalam firman Tuhan ini kita diajar untuk mengampuni, saudara. Memang secara kedagingan sungguh berat bagi orang yang sudah hatinya terluka, hatinya yang sakit, hatinya yang sudah hancur. Untuk mengampuni itu seakan-akan tidak mungkin. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengampuni. Tuhan Yesus sudah menjadi contoh, bahkan Tuhan Yesus diludahi, bahkan Tuhan Yesus disalib. Semua untuk kita, supaya kita belajar teladan daripada Tuhan Yesus itu. Tema khotbah hari ini yaitu memulihkan hubungan yang terputus. Zaman dahulu pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, mereka memiliki hubungan yang sangat harmonis dengan Tuhan. Dengan Allah, mereka bisa bercakap-cakap, mereka bisa berkomunikasi dengan Allah di Taman Eden. Tapi hubungan itu akhirnya terputus. Putus hubungan itu karena apa? Karena Adam dan Hawa melakukan dosa. Perbuatan dosa yang membuat terpisah antara Allah dan Adam, sehingga terputuslah hubungan itu. Dalam kekristenan hubungan manusia berelasi dengan Allah. Begitu ketika manusia diciptakan, ia dipanggil untuk hidup dalam harmoni. Kita diciptakan Tuhan, manusia satu dengan yang lain itu seharusnya harus memiliki hubungan yang sangat harmoni. Seperti Tuhan sudah contohkan di muka bumi ini. Dia disakiti, dia dilempari. Apapun manusia perbuat terhadap Tuhan, Tuhan tidak pernah membalas. Bahkan dia hanya pergi begitu saja. Itu adalah contoh hidup yang luar biasa yang harus kita teladani. Tapi karena keserakahan manusia, egois manusia, semua menjadi tidak harmonis lagi. Bahkan orang tua dengan anak, karena uang, karena warisan, karena harta, menjadi terpisah. Apakah keuntungan daripada semuanya itu apabila semua harus terpisah? Meskinya kita dengan orang tua kita harus menyayangi, mengasihi, memberkati, menjaga. Tapi karena hal-hal egois, karena hal-hal yang serakah di dalam hati kita, akhirnya semua harus terputus. Hanya yang ada dendam. Itu tidak bagus, tidak baik, saudara. Memang kadang-kadang yang membuat hubungan menjadi hancur adalah karena dosa, karena serakah, egois. Semuanya menjadi berantakan, semuanya menjadi hancur. Mestinya kita harus saling mengasihi sesama kita dengan pencipta kita, Allah kita, yaitu Tuhan Yesus. Namun dosa merusak harmoni ini, menciptakan keterpihakan antara manusia dan Allah, serta antar manusia. Hubungan yang retak adalah manifestasi dari dosa yang mendistorsi rencana Allah. Allah membuat rencana kepada kita itu hebat. Allah membuat rencana kepada manusia itu hebat. Tapi manusialah yang merusaknya sendiri. Manusialah yang menghancurkannya sendiri. Markus 11 ayat 25 tidak usah dibacakan, menyoroti bahwa pengampunan adalah
esensi dari Injil. Kita harus belajar untuk mengampuni, saudara. Itu adalah esensi Injil. Kalau Anda tidak bisa mengampuni Anda adalah orang yang munafik di dalam Tuhan. Anda sudah diajar untuk mengampuni. Tuhan sudah memberikan contoh hidupnya mengampuni. Bahkan di atas kayu salib pun Tuhan bisa mengampuni yang membunuhnya. Itu adalah contoh hidup yang luar biasa, yang sangat-sangat susah untuk kita terapkan, kita lakukan apabila kita tidak dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa dekat dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengampuni? Yaitu kita harus dengar-dengar dengan Tuhan. Kita harus rajin mendengar surat cintanya Tuhan, yaitu firman Tuhan. Apa itu Alkitab? Itulah perkataan Tuhan yang harus kita dengar, yang harus kita baca, dan harus kita lakukan. Itu adalah perkataan Tuhan sendiri. Jadi rajin-rajinlah kita untuk mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Jangan lewatkan sehari pun untuk tidak membaca firman Tuhan, saudara. Kalau Anda ingin dengar-dengaran dengan Tuhan, jangan tinggalkan. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya melalui Kristus, maka memulihkan hubungan bukan hanya tindakan moral, tapi juga tindakan teologis yang mencerminkan karya pendamaian Allah. Tanpa pengampunan, hubungan yang retak menjadi penghalang spiritual. Doa kita tidak dengar, dan kita gagal merefleksikan karakter Allah yang adalah kasih itu. Kalau kita tidak bisa mengampuni, kalau kita tidak bisa memberkati, gagallah kita menjadi orang Kristen. Kita gagal, percuma. Anda setiap minggu ke gereja, tapi Anda tidak bisa melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Anda adalah gagal. Anda hanya pandai berorganisasi di gereja. Anda hanya pandai, kelihatan orang lain pandai ke gereja, rajin ke gereja, ikut persekutuan ini, ikut persekutuan itu. Tapi Anda tidak bisa merefleksikan itu kepada kehidupan sesama. Pengampunan tidak bersifat opsional, tetapi merupakan perintah ilahi berakar pada natur Allah sendiri. Pengampunan itu tidak opsional, tidak satu pilihan, tapi adalah satu keharusan di dalam Tuhan. Pemulihan hubungan adalah proses mendamaikan kembali manusia dengan sesamanya sebagai refleksi dari perdamaian Allah dengan manusia melalui Kristus. Jadi karena Tuhan Yesus Kristus yang mendamaikan kita dengan Allah. Tanpa perdamaian, tanpa pengorbanan, tanpa pembelajaran, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimana kita mampu untuk melakukan itu? Supaya kita bisa hidup harmonis. Yaitu kita selalu dengar-dengar dengan Tuhan. Dan kita minta tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan, yaitu melalui Roh Kudus-Nya. Sehingga kita bisa untuk melakukan itu semua. Tanpa Roh Kudus, tanpa Tuhan, tubuh kita, manusia kita adalah sangat-sangat lemah. Kita tidak ada kekuatan. Sama sekali kita tidak akan bisa melakukan itu semua tanpa bimbingan dan tuntunan Tuhan. Memahami pengampunan sebagai perintah Allah. Luar biasa. Satu, memahami pengampunan sebagai perintah Allah.
Dalam kekristenan pengampunan tidak didasarkan pada kelayakan orang lain, tapi pada ketaatan kepada Allah. Pengampunan yaitu kita taat kepada Allah, setia kepada Allah, kita cinta kepada Allah. Maka baru kita bisa melakukan itu kepada manusia. Kenapa? Kita bisa mengampuni karena kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Tuhan. Yang kedua, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan membimbing kita, menuntun kita untuk apa yang harus kita perbuat. Kalau Anda berdoa aja tidak pernah, membaca firman Tuhan tidak pernah, aktivitas rohani tidak pernah, bagaimana roh manusiamu menjadi kuat? Bagaimana manusia rohmu bisa mampu untuk melakukan hal-hal yang supranatural, yang di luar akal pikiran manusia? Bagaimana orang seberang, orang yang tidak mengenal Tuhan, yang dari kecil sudah dididik, harus mengatakan orang-orang yang tidak seiman dengan dia dikata-katakan kafir, dikata-katakan yang tidak mengenal Allah, tapi dia oleh jamahan Tuhan, akhirnya dia bisa percaya kepada Tuhan. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Dia mau membuka hatinya untuk terima Tuhan. Dari kecil, didikan dari kecil sampai dewasa, imannya bisa diubah menjadi percaya kepada Tuhan. Itu karena bimbingan dan tuntunan oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membimbing itu semua. Kita tidak mampu, saudara. Tidak mampu, percaya. Tidak mampu kita. Bahkan memberi pun kalau tidak bimbingan dan tuntunan Roh Kudus kita tidak bisa. Tidak mampu kita memberi. Tidak mampu kita menolong. Tidak mampu kita berbuat harmonis. Tidak mampu kita berbuat untuk saling mengasihi tanpa bimbingan dan tuntunan oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah sendiri. Yang ketiga, melakukan rekonsiliasi sebagai tindakan kasih. Rekonsiliasi adalah langkah praktis yang menuntun kita pada jalan perdamaian. Dalam Matius 5, 23-24, Yesus mengajarkan bahwa perdamaian dengan sesama harus menjadi prioritas sebelum beribadah kepada Allah. Rekonsiliasi tidak hanya membangun kembali hubungan, tapi juga memuliakan Allah. Rekonsiliasi dengan sesama kita, itu adalah sama juga dengan rekonsiliasi kepada Allah. Kita bisa mengasihi Allah, kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi dengan orang yang kelihatan kita tidak bisa mengasihi. Itu adalah sangat-sangat munafik di hadapan Tuhan. Sangat-sangat tidak bisa dipercaya. Anda bisa dipercaya hanya di lingkungan gereja. Tapi di kehidupan nyata Anda tidak bisa mengasihi. Anda akan menjadi cemoohan Tuhan. Yang keempat, meneladani salib Kristus. Salib adalah pusat teologi pengampunan. Yesus mengampuni bahkan saat tergantung di kayu salib. Lukas 23-24 menunjukkan bahwa pengampunan adalah tindakan kasih yang radikal. Ketika kita mengampuni, kita ikut dalam penderitaan Kristus dan memancarkan kasih-Nya kepada dunia. Kristus sudah di atas kayu salib. Hanya karena ingin menyelamatkan, hanya karena ingin mengasihi manusia supaya tidak binasa. Dia berkorban. Begitu besar kasih Allah kepada kita akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal hanya untuk menyelamatkan manusia. Kita banyak belajar dari firman Tuhan. Kita harus terus membaca firman Tuhan. Sehingga hikmat Tuhan, kasih Tuhan itu melimpah dalam hidup kita. Kita bisa mengasihi, kita bisa mengampuni. Sehingga hidup kita bisa menjadi harmonis satu dengan yang lain. Memang sangat sulit bagi orang yang sudah disakiti untuk mengampuni. Sangat-sangat tidak mungkin, sangat-sangat susah. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar itu, akhirnya kita bisa menjadi mampu untuk mengasihi,
mampu untuk mengampuni. Praktekkan itu dalam kehidupan saudara dimanapun Anda berada, saudara. Jangan dinilai dengan materi, jangan dinilai dengan egois diri, jangan menyombongkan diri kita, tapi belajarlah untuk menjadi rendah hati. Karena Kristus Yesus sudah mengajarkan itu semua kepada kita. Luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan kita itu. Pengajarannya, teladannya. Janganlah menjadi munafik hanya di gereja Anda bisa shalom, puji Tuhan. Tapi di luar gereja Anda menjadi orang yang munafik. Jangan. Belajar kita. Bahkan di dalam pelayanan pun kita melihat saling sikut menyikut, hanya ingin tampil. Saling menjatuhkan, hanya ingin tampil. Apakah itu yang diajarkan Tuhan? Tidak, no. Jangan lakukan itu di dalam kehidupan pelayananmu. Seandainya dikasih, ya kita terima. Tidak dikasih, ya puji Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Mungkin orang lain, teman kita yang dipakai Tuhan. Kita dididik untuk diam. Itu adalah pengajaran yang luar biasa. Itu adalah didikan Tuhan yang luar biasa. Janganlah langsung dendam, janganlah langsung marah, janganlah langsung emosi. Itu bukan ajaran Tuhan. Yang kelima, menyerahkan keadilan kepada Kristus. Dalam Roma 12 ayat 19, Paulus mengingatkan bahwa pembalasan adalah hak Allah. Dengan menyerahkan luka-luka batin kita kepada Allah, kita membebaskan diri dari beban menjadi hakim dan membiarkan kasih karunia-Nya bekerja. Pembalasan ada di dalam tangan Tuhan. Janganlah kita sok menjadi hakim. Janganlah kita menjadi raja atas orang lain. Janganlah kita menindas orang lain. Seberapapun pangkatmu, seberapapun kaya engkau, seberapapun harta yang kau miliki, janganlah engkau pakai untuk membalas, memukul orang, menganiaya orang. Tuhan pasti kecewa dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada engkau apabila engkau itu lakukan kepada orang lain. Tuhan pasti akan sedih. Tuhan pasti akan menangis dengan perbuatan yang engkau lakukan dengan membalas. Pembalasan bukan hak kita. Pembalasan adalah kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang membalas. Kita duduk diam, kita berdoa, kita mengucap syukur. Kita akan menjadi lebih berbahagia daripada kita membalas. Bagaimana Pak kalau saya ditipu? Puji Tuhan. Apalagi dalam dunia bisnis. Banyak tipu sana, tipu sini. Sekarang kecanggihan teknologi yang luar biasa. Banyak penipuan yang luar biasa di medsos. Banyak penipuan yang sungguh di luar akal pikiran kita yang tidak pernah kita pikirkan dahulu. Sekarang muncul semua dari SMS, dari WA, dari telepon. Semua muncul di mana-mana, penipuan berbagai macam muncul. Apakah kita harus dendam? Apakah kita harus berbuat membalas dengan penipuan-penipuan itu? Oh jangan, tidak. Doakan mereka supaya mereka sadar dan bertobat. Kita doakan mereka, kita lebih damai sejahtera, maka kita juga harus belajar dengan kemajuan dan teknologi itu. Kita harus berdoa kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita juga harus belajar dengan teknologi itu. Jangan sampai kita tidak mengerti apa-apa. Kita hanya ikut suruh pencet sana, pencet sini, kita ikut. Kita terlalu polos untuk mengerti itu semua. Sehingga kita tanpa sadar dengan kebodohan kita turuti orang-orang yang jahat itu. Tidak ada semuanya singkat untuk mendapatkan hal yang enak. Semua harus kita belajar, saudara.
Semuanya harus kita minta bimbingan dan tuntunan Tuhan. Rajin-rajinlah berdoa, rajin-rajinlah menyembah Tuhan, rajin-rajinlah untuk membaca firman Tuhan. Maka engkau akan mendapat bimbingan dan tuntunan Tuhan. Dan lebih lagi engkau akan mendapatkan damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Janganlah sekedar hanya setiap hari Minggu Anda ke gereja dan sesudah hari Minggu, hari Senin Anda bebas. Jangan. Anda harus terikat sepanjang hari. Dari Minggu sampai ke Minggu. Anda harus terikat kepada Tuhan. Hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Hubungan yang spesial kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan sedetik pun. Karena engkau tidak tahu kapan engkau kembali kepada Tuhan. Kapan engkau mendapat musibah. Kapan engkau mendapat celaka. Kapan engkau akan ditipu orang. Kita tidak tahu semua. Tapi apabila engkau berdoa kepada Tuhan setiap hari. Engkau menyembah Tuhan setiap hari. Engkau membaca firman Tuhan setiap hari. Engkau akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan engkau pasti percaya. Engkau pasti akan diluputkan dengan segala bencana itu. Siapa sangka dalam bulan Desember ini terjadi 4 kali kecelakaan pesawat. Apabila itu salah satunya kita yang ada di situ. Bagaimana kita? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Maka hubungan yang akrab dengan Tuhan itulah yang membuat kita kuat. Hubungan yang akrab dengan Tuhan itulah yang membuat kita teguh. Dan kita bisa mengampuni satu dengan yang lain. Kita bisa harmonis. Kita bisa bersukacita bersama-sama untuk mengucap syukur betapa baiknya Tuhan. Kita diciptakan bagi setiap orang percaya adalah menjadi agen perdamaian di dunia yang penuh dengan dosa. Kolose 3 ayat 13 menyatakan bahwa pengampunan bukannya tentang memulihkan hubungan manusia, tapi juga tentang hidup seturut dengan Injil sebagaimana Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi perdamai, memulihkan hubungan dan memancarkan kasih Tuhan. Kita diciptakan di dunia ini sebagai agen, sebagai kedutaan di dunia ini. Bukan menjadi perusuh. Kita diciptakan sebagai agennya Tuhan. Menyampaikan kebenaran firman Allah, menyampaikan kasih Tuhan, memberitakan kebaikan Tuhan, agennya Tuhan. Maka kita harus fungsikan itu semua dalam kehidupan kita. Kita harus praktekkan, kita harus sampaikan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Amin, saudara. Yang terakhir, melalui pengampunan kita menghidupi pesan Injil bahwa kasih Allah lebih besar dari dosa. Dan damai sejahtera Allah melampaui luka-luka kita. Damai sejahtera itu mengobati, melampaui luka-luka kita. Damai sejahtera. Damai sejahtera itu memberikan sukacita yang begitu luar biasa. Betapa baiknya Tuhan bagi kita. Betapa luar biasanya Tuhan bagi kita. Jangan lewatkan, jangan tinggalkan sedetik pun Anda untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan lewatkan itu, saudara. Dan kau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkat tidak hanya dinilai dengan harta. Berkat tidak dinilai dengan banyaknya investasi kita. No, sukacita adalah berkat yang terbesar dalam hidup kita. Damai sejahtera Tuhan adalah berkat yang luar biasa yang tidak bisa kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita memberikan persembahan. Kita yang ada gadget kita bisa QR code, kiris ataupun apapun banyak fasilitas di GBI Rock Balikpapan yang
untuk memberkati pelayanan dan pekerjaan Tuhan ini. Dan kami percaya apa yang sudah akan saudara berikan menjadi berkat bagi pelayanan ini. Mari kita pejamkan mata, mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur Engkau memberikan lebih daripada apa yang kami pikirkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah luputkan kami sepanjang tahun ini. Engkau sudah bela kami dalam sepanjang 2024 ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bersyukur betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Yang tidak pernah kami pikir, yang tidak pernah kami kira, yang tidak pernah timbul dalam hati. Semua Tuhan berikan bagi kami. Sekarang giliran kami untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan berkat-berkat anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah bisa dipakai untuk di dalam kami melayani pekerjaan Tuhan. Untuk bisa dipakai untuk kami memperlebar kerajaan surga. Terima kasih, segala kebutuhan ini kami percaya Tuhan sudah cukupkan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi ya Tuhan. Berkati mereka yang membutuhkan apapun, segala yang mereka butuhkan. Tuhan berkati, berikan damai sejahtera, berikan sukacita, berikan hikmat Tuhan untuk mereka boleh sadar akan kehidupan mereka. Dan mereka boleh melangkah dengan benar dan tepat sesuai dengan bimbingan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkati bangsa kami Indonesia. Indonesia adalah penuh kemurahan Tuhan. Indonesia dalam genggaman Tuhan. Berkati bangsa kami ini Tuhan. Pemimpin kami, presiden kami, Prabowo, wakil presiden kami Gibran. Berkati mereka, urapi mereka ya Tuhan. Sehingga mereka mengambil keputusan dengan tepat untuk bangsa kami. Untuk mensejahterakan rakyat bangsa Indonesia. Berkati menteri-menterinya Tuhan. Supaya mereka boleh Kau berikan hati yang jujur. Tidak suka korupsi. Tidak suka berbuat rencana yang jahat. Hanya untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Tapi untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Karena kesejahteraan bangsa kami juga kesejahteraan bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk kota kami Balikpapan. Balikpapan diberkati Tuhan. Balikpapan mendapat perlindungan yang daripada Tuhan. Wali kota kami Rahmat Masud, Tuhan berkati. Berikan hikmat untuk memimpin kota kami. Sehingga kota kami boleh aman, tentram, damai. Terima kasih. Biarlah diberikan kesempatan juga bagi anak-anak Tuhan. Untuk selalu mendukung dalam doa. Untuk selalu memberikan pujian dan kehormatan bagi Tuhan untuk kota kami. Kami percaya kota kami tidak hanya untuk dipakai untuk mencari uang. Tapi kami percaya kota kami akan dipakai untuk memperluas kerajaan surga. Banyak jiwa-jiwa yang datang ke kota kami diberkati. Dan mereka juga memberkati kota kami. Terima kasih, kami juga tak lupa untuk berdoa Rock Gateway Tuhan. Kami percaya kami melihat mujizat yang tidak pernah kami kira dan kami duga Tuhan. Kami melihat mujizat Allah begitu luar biasanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Engkau sungguh baik. Kami percaya bahwa mujizat akan terjadi bagi Rock Gateway. Dan Rock Gateway akan terbangun dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Mari kita tutup tangan, mari kita buka tangan dan tutup mata saudara untuk terima berkat. Kehendak Tuhan Kau semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kepalkan kedua tangan kita. Ucapkan 3 kali dengan iman dan percaya. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi, apa saja yang saya buat dengan tangannya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekarang para imam tumpang tangan atas istri dan anak-anak saudara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, beri kasih karunia di hadapan wajahnya kepadamu. Dan beri damai sejahtera, sukacita melimpah dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin.